Selamat sore Pak Erlan. Sore Ibu, Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat ini Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat nih udah sore. Mm-mm, tetap Harus harus selesai semangat ini Bu. harus selesai ngajar ya Pak ya? Iya, pas hari ini ada jadwal ngajar siang Bu. Hmm, Semoga sehat terus ya Pak ya, ngajar Amin. siang-siang kayak gini. Jadi kita mau ngobrolin topik apa nih Pak pada sore kali ini? Hmm, jadi gini ya Bu, sambil cerita-cerita ya Bu ini. Ya, Eh, saya itu punya keinginan eh, murid-murid saya itu minat belajar di kelas saat materi teori itu ya. kok agak rendah gitu dibandingkan materi praktek. Saya kan guru PJOK ya Bu, ada Hmm. materi praktek dan teori gitu. Saat materi praktek luar biasa semangatnya, tapi saat materi teori turun gitu Bu. Wah, menarik sekali nih kayaknya ya pembicaraan kita pada kali ini ya, Pak ya. Jadi kira-kira nih Pak, setelah kita ngobrol-ngobrol nanti, apa sih sebenarnya yang pengen Bapak capai dari obrolan kita kali ini? Hmm, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, eh, biar minat anak-anak saya itu paling tidak Mm-mm. tertarik gitu saat belajar di kelas dengan teori Mm-mm. materi seperti itu dan materi-materi teori gitu Bu. Oh, jadi Bapak pengen anak-anak jadi semangat dan senang belajar PJOK di dalam kelas gitu ya Pak ya? Benar sekali Bu. Jadi menurut Bapak nih, kira-kira ya, agar murid bisa senang dan semangat belajar di kelas, itu bagaimana ya Pak ya, cara atau upaya yang bisa Bapak lakukan? Hmm, yang bisa saya lakukan sebenarnya belum saya lakukan ya Bu. Mungkin dari Hmm. ide-ide yang saya dapatkan dari teman-teman atau dari buku atau dari pelatihan itu paling tidak materi eh, teori yang di kelas itu juga harus menarik. Mungkin selama ini anak didik saya itu menariknya cuma di lapangan. Nah, materi saya di kelas kurang menarik gitu Bu. Oh, wah, luar biasa nih, berarti Bapak sudah punya perencanaan ya, membuat materi jadi lebih menarik ya Pak ya. Ya Nah, Bu. menurut Bapak, ada lagi nggak kira-kira selain itu membuat materi yang menjadi lebih menarik? Ada Hmm, lagi kayak yang lain? Atau caranya gimana biar materinya jadi lebih menarik? hmm, hmm. Kalau sementara ini masih itu sih buat materi lebih menarik dan menantang bagi siswa. Dan untuk caranya baru apa ya istilahnya dari yang saya pelajari itu baru kayak membuat materinya menjadi lebih seru dengan multimedia, dengan sumber belajar yang berbeda. Ya. Ya, Bu, seperti media yang dipakai selama ini mungkin saya cuma ngajar pakai buku paket. Oh. Selanjutnya rencananya pakai PowerPoint, video, dan semacam komik gitu Bu. Wah, keren itu Pak, rencana-rencana dari Bapak tadi ya, melalui berbagai macam media, sumber belajar ya, ternyata tidak harus tidak terus-terusan pakai buku yang membuat mereka tidak semangat. Nah, dari rencana-rencana ini nanti Pak, mana nih kira-kira yang bakal jadi prioritas ya, yang mau dikerjakan dahulu dari sekian rencana tadi Pak? Sebenarnya iya Bu, sebenarnya itu kan kayak media sumber belajar itu kayak satu kesatuan ya Bu. Ya. Satu kesatuan maksudnya sumber sumber belajarnya dibuat, terus media kan juga sebagian dari sumber belajar ya Bu. Jadi ya mungkin seluruhnya bisa, tapi mungkin beragamannya yang belum bisa sangat banyak gitu Bu. Mungkin tertentu saja.
seperti membuat PPT dan video itu kan masih satu bagian, itu bisa dilaksanakan secara bersamaan gitu Bu. Terus kayak PPT, video tadi sudah, gambar juga bisa dibuat bersamaan juga, terus kayak komik itu juga bisa Bu. Jadi istilahnya seluruh kegiatan ini mungkin bisa saya laksanakan secara bersamaan gitu Bu. Oh, ya ya Pak ya. Rencana dari Bapak tadi menarik sekali ya, ada komik, ada berbagai macam ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa ya Pak ya dukungan yang diperlukan untuk Bapak itu, daya dukungnya, biar rencananya Bapak itu bisa dilaksanakan? Pasti ya pertama saya perlu kayak laptop, itu sudah ada sih Bu sebenarnya, kayak laptop, terus tinggal nyari video yang sesuai. Ada beberapa juga video pembelajaran yang sudah saya buat, bisa saya gunakan. Mungkin saya juga perlu buat kayak komik di Canva supaya untuk melengkapi gitu Bu, dan gambarnya. Jadi istilahnya laptop, Canva, terus PPT, itu istilahnya berbagai bahan yang saya perlukan gitu Bu untuk menjalankan rencana saya tadi. Wah, sudah matang nih Pak kayaknya rencana yang sudah Bapak jabarkan tadi ya. Daya dukungnya juga sepertinya sangat mendukung untuk mewujudkan dari rencana-rencana Bapak tadi. Kira-kira kapan nih Pak mau dimulai rencananya? Rencananya Bu, ini kan awal semester ya. Mungkin minggu depan sudah bisa saya mulai sekaligus awal pembelajaran. Jadi mumpung mereka masih fresh, Iya. jadi momen yang tepat lah sepertinya untuk mulai ini. Wah, luar biasa sekali Pak. Semakin cepat semakin baik kayaknya ya Pak ya. Iya Bu. Jadi Pak, ternyata tadi ya Bapak sudah menjabarkan rencana-rencana yang sudah baik. Ya, dari ngobrol-ngobrol tadi Pak, kira-kira gimana perasaan Bapak setelah kita banyak berbincang mengenai rencana-rencana yang sudah Bapak jabarkan, yang sudah diplanningkan ya, sudah buat prioritasnya seperti apa, gimana perasaan Bapak? Sekarang saya merasa lebih yakin gitu Bu, mau melaksanakan ide saya itu tadi. Sebenarnya saya masih ragu bisa nggak ya jalan kira-kira ide saya, tapi dengan obrolan kita ini saya sudah lebih yakin gitu Bu untuk melaksanakan ide saya tadi. Wah, alhamdulillah ya Pak ya kalau seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan buat Bapak melaksanakan rencana tadi ya. Ditunggu loh Pak bincang-bincang berikutnya, gimana gambaran atau cerita-cerita dari proses yang sudah Bapak lakukan dan juga hasilnya seperti apa ya Pak ya. Mungkin Siap, kita bisa Bu. ngobrol lagi nanti ya Pak ya di minggu selanjutnya. Terima kasih Pak Erlan, terus semangat ya. Sama-sama Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Erlan. Waalaikumsalam Ibu Indrawati. Wah, ini mengganggu nggak Bu Pak ya waktunya? Enggak lah Bu, ini masih santai-santai saja. Gimana? Ya Pak, ya, jadi saya itu mau ada yang diobrolin Pak sedikit. Galau gitu loh Pak buat saya itu. Nah, kira-kira apa sih Bu yang buat galau itu? Jarang-jarang ini Bu Indrawati bisa galau. Iya Pak, jadi saya itu ini kan tahun ajaran baru ya, ketemu murid baru yang sebelumnya belum pernah ketemu. Jadi kegalauan saya itu, kelas saya itu terlihat kurang kondusif gitu loh Pak. Jadi kurang kondusif itu ya Bu, murid-murid barunya. Terus kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita sore hari ini gitu Bu? Ya, saya pengennya nantinya setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak itu
ada pencerahan lah buat saya Mhm. gimana caranya bisa membuat kelas saya itu jadi kondusif. Hmm, biar lebih kondusif gitu ya, Bu. Kira-kira Ya. kenapa sih, Bu, kok pengen kelasnya lebih kondusif? Ya, jadinya nanti ya biar apa ya, pembelajaran itu adalah masa-masa tenangnya. Karena Hmm, kan gini Pak, tidak kondusifnya itu bukan berarti harapan saya tuh pengen kelasnya tenang, terus nggak hmm. ada yang ribut tuh enggak sih sebenarnya ya. Heeh. Tapi setidaknya saat saya memberikan instruksi itu Mhm. anak-anak tuh tenang. Jadinya Mhm. saya tidak harus menjelaskan berkali-kali. Ini kan Mhm. heeh, saya tuh coba praktek kok sampai berkali-kali menjelaskan instruksinya, nggak paham. Karena ketika ada yang saya menjelaskan, ada yang ngobrol, ada Ribut yang sendiri masih ya, Bu. iya, jadi gitu, Mbak. Eee, Kalau menurut dari pengamatan Ibu sendiri, kira-kira apa ya yang buat kelas Ibu kurang kondusif selama ini? Hmm, apa ya? Apa mungkin mereka belum tertarik dengan pembelajaran saya ya? Mmm, Atau ada mungkin mainannya yang lebih membuat mereka tertarik sehingga mereka tidak fokus ketika saya memberikan instruksi. mmm, Itu sepertinya Pak dari pengamatan. kalau biar lebih mudah saya memahaminya, kalau gini gimana, Bu? Cob coba buat skala dulu. Kira-kira berapa Hmm. kurang kondusif itu, Bu, kalau dari 1 sampai 10 kelas Ibu itu sekarang ini? Eh, mungkin di 56 lah. Mmm, mhm mhm. Terus, eee, karena kelas Ibu kan kurang kondusif. Nah, Ya. Ibu sudah punya rencana belum sebelumnya, kira-kira gimana sih supaya kelas selanjutnya bisa menjadi lebih kondusif, Bu? Saya rasa karena ini kelas yang baru ya, untuk pelaksanaan keyakinan kelas itu belum optimal. Mmm, Ada juga mhm keyakinan kelasnya mhm, kan baru dibikin. Jadi mhm, mereka belum terbiasa juga dengan adanya keyakinan kelas itu. mhm mhm, Terus apalagi ya? Mungkin bisa ganti apa ya? Variasi tempat duduk mungkin ya. mmm, Itu kemarin saya dudukkan berkelompok. Apa mungkin butuh variasi pengelompokan siswanya? mhm. Itu sih sementara Pak yang Oh, terpikirkan buat saya tentang keyakinan kelas sama variasi tempat duduk. heeh heeh. Terus dari ide-ide itu, Bu, selama ini ada yang sudah Ibu jalankan belum? Atau masih, berupa gambaran gitu? Oh, kalau tempat duduk itu baru sekali dirubah ya Pak ya. Mhm, Kemudian kalau keyakinan kelas memang baru kurang lebih ya 1 minggu ya baru buat dan itu memang belum belum berjalan apa ya belum berjalan mungkin baru 25% menjalankan atau sering dikunjungi di dalam kelas. mmm, mhm mhm. Jadi istilahnya Ibu sudah memulai, tapi masih ada kendala, apa ya, belum bisa berjalan dengan baik gitu ya, Bu? Iya, Ada satu heeh. 2 kendala gitu. Kira-kira apa itu ya, Bu, kendalanya? Yang membuat mereka itu Ibu sudah menjalankan, tapi kok kayak ada yang belum jalan dengan lancar gitu? Iya, Heeh, kendalanya sepertinya ya anak itu belum terbiasa dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, padahal mereka sendiri yang buat ya, mhm mhm, tapi mereka belum terbiasa sepertinya. Karena baru kan kemarin dari kelas 3 tuh belum ada keyakinan kelas yang seperti itu. mhm, Kemudian untuk yang tadi variasi tempat duduk sudah saya coba buat ya duduk mhm, berkelompok dan sepertinya memang memang perlu diubah Pak itu Pak. mhm, Kan baru sekali ya saya adaptasi mhm, juga dengan perilaku mereka. mhm, Jadi seharusnya saya ubah kayaknya ini apa ya posisi tempat duduk, model-model tempat duduknya maupun kelompok dari mhm, siswa tersebut, kelompok belajarnya. mhm mhm. Iya, Bu, saya sangat setuju itu kalau Ibu mau mencoba-coba, eee, me tadi
membiasakan keyakinan kelas ya Bu, terus mengubah posisi duduknya juga. Terus kira-kira Bu, supaya berjalan lebih lancar, ide-ide Ibu tadi perlu dukungan apa saja ya Bu, atau mungkin perlu apa saja yang Ibu perlu lakukan supaya menjadi lebih lancar gitu rencananya tadi? Oh, saya butuh itu apa namanya, membaca lebih banyak tentang variasi-variasi yang bisa dilakukan dalam mengatur tempat duduk, mengatur kelompok untuk mereka. Kemudian ya saya butuh apa namanya, membuat poster, kayaknya buat anak-anak ajak poster keyakinan kelas. Keren itu Bu. Ya, Jadi mungkin mengajak anak-anak buat poster juga deh. Ajakan yang berisi ajakan untuk melaksanakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya nggak cuma tulisan itu ya Bu, kalau poster ada gambarnya juga ya? Iya, kayaknya terlintas seperti itu ini Pak. Ngobrol Keren, dengan Bapak jadi terinspirasi saya. keren tapi itu Bu, maksudnya kan biasanya anak-anak kalau melihat cara langsung jadi lebih apa ya, lebih memahami daripada cuma membaca gitu ya Bu. Iya. Keren itu Bu, perlu dicoba. Terus Ibu kan sudah punya rencana itu tadi. Kira-kira kalau kapan mau penerapan lebih apa ya? Tadi kan memang sudah dijalankan beberapa gitu, tapi ada ide baru yang ternyata Ibu muncul tadi. Nah, kapan mau menerapkannya itu? Ya, kalau bisa minggu ini Pak saya laksanakan. Ini kan masih hari Selasa, masih panjang ya sampai hari Sabtu. Jadi insya Allah saya mau coba ya untuk melaksanakan rencana-rencana tadi di dalam waktu minggu ini biar cepat mencapai kelas yang kondusif tadi. Bagus itu Bu, makin cepat makin bagus. Terus itu tadi ya Bu, kan di awal kita tadi sudah membuat skala kira-kira berapa ya skala anak Ibu tadi. Nah sekarang kalau sudah Ibu terapkan, keinginan Ibu itu di skala berapa nanti anak-anak bisa fokus di kelasnya itu tadi? Nggak muluk-muluk sampai sempurna sih ya. Saya pengen di 8 atau 9 aja, nggak sampai 10. Nanti kalau 10 terlalu sempurna itu bagi saya. Tapi siapa tahu Bu, nanti dengan ide-ide Ibu yang tadi, siswa-siswa Ibu bisa jadi 100% bagus. Ya. Amin itu Pak. Alhamdulillah kalau bisa mencapai sampai 10 skalanya ya. Terus ini Bu, kira-kira tolok ukur kalau anak Ibu itu sudah bisa apa tadi keinginan Ibu? Kondusif Pak. Nah, tolak ukurnya anak-anak kondusif itu gimana Bu? Nanti kan setelah Ibu terapkan kan ya kita punya, oh kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa berjalan baik berarti. Nah itu enggak? Ya kalau saya sih sebenarnya tolak ukur kelas saya kondusif itu satu, ketika saya memberikan instruksi siswa memperhatikan. Itu ketika ada siswa yang berpendapat, siswa juga mendengarkan atau memperhatikan dengan baik. Itu harapan terbesar saya di poin itu. Kalau untuk ada yang mungkin keributan saat beraktivitas, itu tidak mengapa ketika sedang beraktivitas. Tapi poin pentingnya adalah saat ada yang memberikan instruksi, saat berpendapat, itu mereka semuanya langsung fokus bisa memperhatikan. Itu harapan keberhasilan saya untuk membuat kelas kondusif, Pak. Keren. Nah, berarti Ibu sudah punya rencana, sudah punya apa ya, bahan-bahan untuk melaksanakannya. Pelaksanaannya juga sudah punya kapan, nanti tinggal dilaksanakan ya Bu. Semoga, iya, Pak. Semoga berjalan lancar, anak-anaknya lebih kondusif, ide-ide Ibu tadi juga sangat keren ya Bu. Langsung saja Bu laksanakan. Nanti Pak. Kita selesai Ibu menerapkan, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Saya juga pengen dengar nih gimana hasilnya gitu. Oke, insya Allah siap bisa. Tinggal atur waktu saja nanti Pak ya. Kapan kita bisa ngobrolin ini lagi? Siap. Nanti kontak-kontak saja Bu. Ya.
Mungkin cukup ini dulu Pak ya, obrolan kita kali ini. Terima kasih loh Pak ya, sudah merepotkan. Jadi ngobrol banyak kita hari ini. Sama-sama Bu, saya juga belajar banyak ini dari Ibu. Semoga Saya kelasnya kondusif ya Bu. ya amin. Saya jadi menemukan ini Pak tadi, oh tiba-tiba muncul buat rencana-rencana yang seperti itu. Mm-mm. Ya Siap udah Bu. saya pamit dulu ya Pak ya. Mari Bu. Oke, selamat sore Bapak. Terima kasih. Sore.